Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Andika Hendra Mustaqim. Maaf, ini jatuh. Kali ini kita akan membahas tentang literasi digital berkaitan dengan perlindungan konsumen. Kenapa ini sangat penting? Ya, karena kita akan mendiskusikan bagaimana sebenarnya Indonesia itu adalah mengalami darurat literasi digital khususnya dalam untuk perlindungan konsumen. Kenapa? Seperti kita ketahui bahwa perlindungan konsumen itu umumnya itu hanya cenderung melapor ke Badan Konsumen Nasional, kemudian ada pendampingan gitu kan ke semacam lembaga perlindungan perlindungan konsumen, kemudian melaporkan kepada perusahaan, ya kan. Melaporkan perusahaan itu kalau ada call centernya, tetapi juga di beberapa produk kemasan seperti makanan yang pernah saya cek atau minuman itu juga tidak mencantumkan halo konsumen. Jadi literasi digital ini menjadi sangat penting karena apalagi sebagian besar transaksi bisnis, transaksi ekonomi yang kita alami sekarang, kita jalani sekarang juga tidak lepas dari menggunakan digital ya, menggunakan handphone, kita belanja di aplikasi orange, kita belanja di aplikasi hijau, kita menggunakan ojek online A, dan kita menggunakan ojek online M, dan lain sebagainya. Termasuk kita misalnya mau membangun rumah, kita juga menggunakan jasa tukang yang sifatnya online, terus beli batu bata atau semen dan lain sebagainya juga bisa online. Jadi bagaimanapun ketika kita berada di ranah digital ini, perlindungan konsumen pun akan terasa semakin kurang dan tidak mendapatkan perhatian. Untuk itu seperti apa sih sebenarnya diperlukannya literasi digital khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen? Karena kan bagaimanapun kita pasti akan membeli, kita juga sering menjadi penjual, kita juga sering bertransaksi di media online. Hal yang pertama yang perlu dikembangkan adalah sikap analisis. Jadi ketika kemampuan analisis seseorang itu sangat diperlukan ketika kita berkaitan dengan literasi digital, apapun itu, terkhususnya dalam perlindungan konsumen. Kita sebagai konsumen ataupun kita sebagai seorang pegawai di korporat yang lebih menekankan untuk perlindungan konsumen, pengembangan produk dan lain sebagainya. Bagaimana analisis? Analisis itu ketika kita membeli sesuatu, itu kita terbiasa bukan hanya sekedar membaca kadaluarsa, tetapi kita juga melihat bagaimana kita melihat, misalnya ketika membeli makanan di situ kita akan melihat nutri levelnya itu seperti apa, berapa kadar gulanya, berapa kadar karbohidratnya, apakah pengawetnya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi sikap analisis itu menunjukkan bagaimana kita itu bukan bukan hanya sebagai victim, bukan hanya sebagai korban, tetapi kita adalah sebagai konsumen yang selalu be careful, selalu hati-hati. Kenapa diperlukan kehati-hatian? Karena kita adalah sebagai seseorang yang sangat sadar, ya kan? Seseorang yang sangat sadar, sangat teliti, yang harus sangat teliti ketika membaca detail dalam setiap apa yang kita beli, termasuk dalam penjelasan-penjelasan di berbagai aplikasi. Dengan demikian, kita bisa menelaah apakah produk ini memang dibutuhkan atau produk ini pun tidak dibutuhkan. Selanjutnya, yang kedua yaitu bagaimana kita juga selalu mengembangkan sikap kritis. Seperti dalam beberapa kuliah, ada kursus ya, ada teman-teman juga bisa mengaksesnya, ada kursus itu ada critical dan analytical thinking, critical and creative thinking, itu saya juga menjelaskan ada beberapa metode untuk mengembangkan sikap kritis, mulai dari brainstorming, kemudian ada beberapa kotak Pandora, kemudian dan lain teknik lain sebagainya. Di dalam teknik kritis itu bukan hanya kita sekedar menggunakan logical term, menggunakan reasonable semata, tetapi bagaimana kita melihat bukan hanya produk ini butuh atau itu tidak, tetapi kita berani mengungkapkan kepada publik, guna mengungkapkan kepada masyarakat, atau kita berani mengkritik bahwa produk itu memang tidak layak, ataupun kita harus melaporkan kepada badan perlindungan konsumen ataupun lembaga ataupun ke Halo di mana produk konsumen tersebut ada, sehingga ketika suatu produk ini merugikan orang lain, bukan merugikan diri kita sendiri, kita juga harus istilahnya aware ke
ke konsumen yang lainnya, tetapi bukan berarti kita menjelekkan produk lain, tetapi kita bisa melakukan jalur yang pertama itu adalah melaporkan ke produsen tersebut tentang bahwa produk ini dianggap terlalu berbahaya dan lain sebagainya, sehingga diperlukan suatu campaign. Jadi ini adalah ketika kita misalnya kita mengajak gitu, yang paling penting adalah mengajak misalnya tidak mengkonsumsi makanan, minuman, dan makanan yang manis, ya kan, yang levelnya itu terlalu tinggi sehingga untuk menjaga kesehatan, sehingga kita juga bisa bukan hanya diri kita juga tetapi masyarakat kita. Jadi perlu ada literasi. Jadi literasi digital berkaitan dengan konsumen bukan hanya untuk diri kita sendiri, diri saya, tetapi juga untuk masyarakat. Kemudian di dalam literasi digital yang berkaitan dengan konsumen yang perlu diperhatikan adalah berkaitan bagaimana kita adalah membangun kesadaran. Jadi secara otomatis ketika ada sesuatu yang salah kita akan melakukan komplain, ketika sesuatu yang ada sesuatu yang merugikan kita maka kita akan mengkomplain. Jadi ada suatu kebiasaan gitu kan. Bukan berarti kita melakukan gugatan kepada korporasi, tetapi kita mengingatkan kepada korporasi ataupun perusahaan yang memproduksi makanan ataupun melakukan pelayanan untuk selalu menjaga marwahnya, menjaga identitas, menjaga brandnya. Karena apa, bagaimanapun konsumen itu adalah raja dan konsumen itu harus selalu diperhatikan. Sehingga dengan demikian literasi digital berkaitan dengan konsumen adalah bagaimana gitu kan kita itu menjadi masyarakat yang bukan hanya sekedar menerima apa adanya produk dari suatu perusahaan, tetapi kita menjadi produk yang kita membeli produk ataupun kita mengetahui produk, tetapi ini menunjukkan bagaimana sebenarnya apakah ada suatu kesalahan, ada suatu error, atau jadi kita bukan hanya sebagai trial and error, tetapi kita adalah sebagai end user yang memang menikmati berbagai layanan produk tersebut. Literasi digital berkaitan dengan dunia perlindungan konsumen adalah jangan kita menjadi terlalu candu dengan banyaknya promo, banyaknya hidden hidden pricing, kemudian banyaknya gratis ongkir, janji dan lain sebagainya. Bagaimanapun itu akan menjadi khilaf dan itu menjadikan budaya konsumerisme itu menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Katakan tidak ketika memang berbelanja itu memang bukan suatu kebutuhan yang penting, karena diperlukan suatu tindakan yang tegas agar kita tidak kecanduan dengan ponsel untuk sekedar scrolling untuk mencari produk-produk seperti kita godaan di TikTok, ada live streaming berbagai produk dan lain sebagainya, itu akan menarik perhatian kita sehingga kita akan membeli dan lain sebagainya, padahal seharusnya kita harus menjadi pribadi yang ya berhati-hati, berbadi aware, dan digital detox itu menjadi salah satu alternatifnya. Jadi kita apa istilahnya, untuk ada membatasi untuk aplikasi berbelanja tertentu, kita batasi pada awal bulan 1 sampai 10, setelah itu kita tidak tidak kita mengaksesnya. Jadi ada pembatasan akses itu dikira menjadi sangat penting. Ini menunjukkan bagaimana literasi digital itu sebenarnya itu berkaitan langsung dengan diri kita. Jadi upaya untuk mendisiplinkan diri agar kita tidak terjebak menjadi konsumen yang terlalu berlebihan, konsumen yang tidak bisa melindungi sendiri, konsumen yang ya hanya sekedar menguntungkan korporasi. Demikian video pendek saya berkaitan dengan literasi digital untuk perlindungan konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.